Selamat datang di channel ini. Pernahkah kamu merasa bahwa satu-satunya cara untuk membuat seseorang sadar akan keberadaanmu adalah dengan menghilang? Kamu menahan jari untuk tidak mengetik sapaan sederhana, mengabaikan setiap dorongan untuk membuka percakapan lama, bahkan menghapus namanya dari daftar doa. Berharap bahwa dalam keheningan itu dia akan mulai merindukanmu, bahwa kehilanganmu akan membuka matanya. Tapi apa yang terjadi? Hari-hari berlalu dan kamu masih menunggu, masih melihat layar ponselmu terlalu sering, masih terbangun di malam hari karena mimpi yang belum reda. Kamu diam tapi hatimu masih bising. Itulah jebakan dari strategi tanpa kontak yang setengah hati. Diam yang kamu kira sebagai kekuatan ternyata hanya bentuk baru dari harapan tersembunyi. Hari ini aku tidak akan memberimu taktik manipulatif. Aku tidak akan menjanjikan dia akan kembali dalam hitungan hari. Hari ini aku ingin mengajakmu menyelam lebih dalam, bukan ke dalam pikirannya, tapi ke dalam jiwamu sendiri. Karena yang sesungguhnya perlu kamu temukan bukan caranya kembali, melainkan caranya kamu bebas. Bebas dari harapan, bebas dari rasa kurang, bebas dari kebutuhan untuk diakui oleh dia yang bahkan tak bisa menghargai kehadiranmu. Ini bukan tentang membuat dia menyesal, ini tentang menjadikan dirimu tak tersentuh. Jika kamu siap, video ini akan membuka jalan itu untukmu. Subscribe dan aktifkan notifikasi sekarang juga. Poin pertama, rasakan jatuhnya tanpa menolak luka. Ketika seseorang yang kita cintai pergi, dunia terasa seperti kehilangan bentuknya. Kamu duduk dalam diam, tapi kepalamu riuh. Kamu memutar ulang percakapan terakhir yang tak kunjung mendapatkan akhir. Lagu yang dulu menyatukan kalian kini berubah menjadi luka yang tak bisa kamu matikan. Bantal menjadi saksi air mata yang kamu sembunyikan, dan malam terasa seperti siksaan tanpa suara. Di titik ini, kebanyakan pria mulai mencari cara untuk mendapatkannya kembali. Mereka tidak ingin menghadapi kehilangan, mereka ingin menolak kenyataan. Mereka percaya jika cukup diam, cukup menunggu, cukup berharap, mungkin dia akan kembali. Tapi para filsuf stoik mengajarkan hal yang sangat berbeda. Epiktetus berkata, jangan berharap segalanya terjadi sebagaimana yang kamu inginkan, terimalah segalanya sebagaimana adanya, maka kamu akan hidup tenang. Kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan isi hatinya, tapi kamu bisa memilih apakah kamu ingin luka ini membentukmu atau menghancurkanmu. Rasa sakit adalah tanda bahwa kamu manusia. Tapi menghindari rasa sakit justru membuatmu terus diperbudak oleh ilusi. Izinkan dirimu jatuh, rasakan luka itu. Tapi jatuhlah dengan kesadaran bahwa dari dasar luka ini kamu sedang membangun fondasi dirimu yang baru. Ketika kamu tidak lari dari kesedihan, kamu menghadapinya. Dan ketika kamu berani menatap kehancuran tanpa menangis padanya untuk kembali, kamu telah mengambil alih hidupmu kembali. Inilah cara yang lebih mematikan dari sekadar no kontak, ketika kamu tidak hanya diam, tapi juga memilih untuk menyembuhkan dirimu dari dalam. Poin kedua, diam tanpa harapan adalah ketenangan sejati. Banyak pria mencoba strategi tanpa kontak dengan satu harapan tersembunyi, bahwa dalam diam itu dia akan merindukanmu. Namun diam yang dibangun atas harapan bukanlah kekuatan. Itu hanyalah bentuk lain dari keterikatan emosional yang belum selesai. Kamu tidak menghubunginya, tapi kamu masih memeriksa status media sosialnya setiap malam. Kamu menghapus nomornya, tapi kamu masih menyimpan kenangannya dalam ulang tahun dan playlist lama. Secara luar kamu tampak tenang, tapi secara dalam, sistem limbikmu terutama amigdala masih terpicu oleh ingatan akan dia. Menurut riset neuroscience, amigdala berperan besar dalam mengatur respons emosional terhadap ancaman dan kehilangan. Ketika kamu berpura-pura tenang tapi masih menggenggam harapan, amigdala tetap aktif, dan itu menjelaskan kenapa meskipun kamu diam, tubuhmu tetap gelisah. Kortisol naik, tidurmu terganggu, fokusmu terpecah. Ini bukan ketenangan, ini hanya kebisingan tanpa suara yang bekerja seperti racun pelan-pelan di sistem sarafmu. Stokisme memahami ini jauh sebelum laboratorium modern menemukannya. Seneca pernah menulis, orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki tidak akan puas bahkan jika dia memiliki seluruh dunia. Begitu juga dengan diam yang tidak didasari keikhlasan. Itu bukan ketenangan, itu hanya penundaan rasa sakit.
Kamu tidak perlu menjadi pria yang dingin, tapi kamu harus menjadi pria yang selesai. Selesai bukan karena menyerah, tapi karena sadar bahwa berharap pada seseorang yang tidak menghargaimu adalah bentuk pelecehan terhadap dirimu sendiri. Diam sejati bukan pasrah, tapi damai. Bukan karena kamu lelah, tapi karena kamu telah naik level kesadaran. Diam bukan perang dingin, tapi deklarasi bahwa kamu tidak lagi menaruh masa depanmu pada seseorang yang tidak bisa melihat nilaimu. Saat itulah kamu benar-benar tak tersentuh, bukan karena kamu ingin dia mengejar, tapi karena kamu tidak lagi berada di tempat yang sama untuk dikejar. Inilah cara yang lebih mematikan dari sekadar no contact, ketika keheninganmu bukan strategi, tapi kemenangan biologis dan filosofis atas dirimu sendiri. Poin ketiga, menghilang tanpa luka. Berubah tanpa dendam. Inilah titik baliknya. Saat kamu tidak lagi fokus pada dirinya, tapi pada dirimu sendiri. Kamu tidak lagi menghilang karena ingin diikuti. Kamu menghilang karena kamu telah selesai. Banyak orang menghilang dengan luka yang belum sembuh, berharap kepergiannya akan menjadi tamparan baginya. Tapi sesungguhnya, saat kamu masih berharap dia sadar, kamu belum benar-benar pergi. Marcus Aurelius pernah berkata, seni hidup lebih menyerupai gulat daripada tarian. Bersiaplah untuk berhadapan langsung dengan kenyataan. Kenyataan itu adalah kamu tidak membutuhkannya untuk menjadi utuh. Kamu tidak kekurangan. Kamu hanya sedang lupa siapa dirimu. Alihkan seluruh energi yang sebelumnya kamu arahkan padanya ke arah yang tak bisa disentuh siapapun. Pertumbuhan dirimu sendiri. Bangun tubuhmu dengan disiplin. Kuatkan pikiranmu dengan membaca. Tata ulang hidupmu seperti kamu sedang membangun kuil tempat jiwamu berdiam tanpa guncang oleh kenangan, trauma, atau harapan yang sia-sia. Kamu tidak membalas, tidak menjelaskan, tidak berdalih, karena kamu telah berubah bukan karena dendam, tapi karena kamu tahu siapa dirimu sekarang. Inilah cara lebih mematikan dari no contact. Kamu tak lagi berusaha membuat dia merasa kehilangan, karena kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, dirimu sendiri. Poin keempat, saat ketidakhadiranmu menjadi tanda kemenangan. Keheninganmu bukan lagi strategi. Keheninganmu adalah pantulan dari seseorang yang telah selesai bicara pada dunia yang tak ingin mendengar. Hari-hari akan berlalu, dan dia suatu saat akan bertanya-tanya, kemana kamu pergi? Mengapa kamu tak lagi mencoba? Apakah kamu benar-benar tak lagi peduli? Dari balik diam, kamu menjawabnya dengan ketegasan yang tak bisa ia sentuh. Kamu telah selesai berharap. Stokisme tidak mengajarkan pelarian. Ia mengajarkan pendewasaan. Seperti kata Seneca, orang yang mampu hidup sendiri adalah orang yang paling mampu mencintai dengan tulus. Karena ia tidak mencintai karena butuh, tapi karena memilih. Ketidakhadiranmu bukan kekosongan, tapi pesan paling keras yang bisa diterima oleh jiwa yang dulu meremehkanmu. Kamu tak lagi ada di ruang yang sama. Dan ia tak lagi tahu jalan untuk mencapaimu. Kamu menang tanpa perlu menunjukkannya. Karena kekuatan sejati tak perlu pengakuan. Inilah cara lebih mematikan dari no contact. Saat kamu tidak hanya hilang secara fisik, tapi menjadi asing dalam pikirannya sendiri. Poin kelima, ujian bernama perhatian sekilas. Akhirnya dia mungkin kembali, bukan dengan cinta, tapi dengan rasa penasaran. Sebuah hai di malam hari. Sebuah like di foto lama, sebuah pesan pendek tanpa isi tapi penuh maksud. Itu bukan permintaan maaf, bukan perbaikan hubungan, itu hanya uji kendali. Apakah kamu masih bisa digoyang? Apakah kamu masih akan menyambut dengan semangat seperti dulu? Tapi kali ini kamu berbeda. Kamu tidak lagi hidup dari validasi yang datang dari luar, karena kamu telah menemukan pusat hidupmu di dalam. Seperti yang diajarkan kaum Stoik, jika kamu terguncang oleh sesuatu dari luar, itu bukan karena hal itu memiliki kekuatan atasmu, tapi karena kamu memberikannya kekuatan. Balas jika perlu, singkat, tegas, netral. Karena kamu tidak lagi menaruh masa depanmu pada seseorang yang hanya datang untuk menguji. Kamu sudah tenang. Kamu adalah pria yang memilih, bukan lagi pria yang dipilih. Inilah cara paling mematikan dari no contact. Saat kamu tak lagi mendambakan kabar darinya. Dan justru kehadirannya yang terasa asing di hidupmu yang baru. Poin keenam, jadilah sosok yang tak bisa diulang.
Tujuan dari perjalanan ini bukan untuk membuat dia kembali mengetuk pintu. Tujuanmu adalah membangun kehidupan yang bahkan tidak bisa lagi ia kenali, apalagi ulangi. Karena kamu bukan arsip masa lalu. Kamu bukan bab yang bisa dibuka kembali saat ia bosan. Kamu adalah versi baru dari dirimu sendiri yang tidak menyisakan pintu masuk bagi siapapun yang pernah menyia-nyiakan kehadiranmu. Ketika kamu sampai di titik ini, kamu tidak lagi butuh validasi dari siapapun, tidak lagi menanti maaf atau berharap akan kejelasan yang tak pernah datang. Kamu telah menjadi jiwa yang merdeka, dan itu adalah bentuk kebebasan paling menakutkan bagi orang yang pernah berpikir bahwa kamu akan selalu di sana. Seperti yang dikatakan Epictetus, jika kamu ingin menjadi bebas, belajarlah melepaskan keinginan akan hal-hal yang tidak tergantung padamu. Itulah cara paling mematikan dari no contact. Bukan hanya kamu tidak bisa dia hubungi, tapi kamu bukan lagi pria yang sama untuk dikenali. Poin ketujuh, menang tanpa perang. Naik level tanpa dendam. Kamu tidak butuh konfrontasi untuk menang, karena kemenangan sejati bukan ketika dia kembali memohon, tapi ketika kamu tidak lagi peduli apakah dia kembali atau tidak. Ada orang yang ingin menang hanya agar bisa membuktikan bahwa ia berharga, tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak hidup untuk membuktikan, kamu hidup untuk memaknai. Seperti kata Seneca, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dendam adalah api yang memakan dirimu sendiri. Ia tampak menghangatkan tapi diam-diam membakar habis ketenanganmu. Ketenangan yang sesungguhnya tidak pernah berisik. Ia hanya ada, dan dari keberadaannya ia menundukkan dunia. Ketika kamu mampu berkata dengan tenang, "Aku memaafkan, tapi aku tak kembali," maka kamu telah menapaki puncak dari evolusi batinmu. Disinilah no contact bukan lagi strategi tapi filosofi. Bukan tentang menyiksa orang lain, tapi tentang membebaskan dirimu dari segala bentuk ikatan yang mengerdilkan. Mungkin hari ini kamu masih bertanya, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Tapi percayalah, akan ada hari ketika kamu melihat ke belakang dan berkata, terima kasih karena dengan kepergiannya aku menemukan kembali diriku. Saat hari itu datang, kamu akan sadar bahwa dia tidak pernah benar-benar kehilanganmu. Kamulah yang kehilangan beban. Tulis di komentar sekarang juga, aku memegang kendali, sebagai tanda bahwa kamu telah memilih untuk naik level, bukan karena dendam, tapi karena kesadaran. Jika video ini menyentuh hatimu, jika kata-kata ini membantumu melihat terang dalam luka, klik subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, karena perjalanan memahami diri baru saja dimulai. Inilah cara lebih mematikan dari aturan tanpa kontak, ketika kamu berhenti berharap dia kembali, dan mulai membangun hidup yang tak bisa lagi dia sentuh. Terima kasih telah menonton.